Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Juliase, guru geografi SMA Negeri 1 Wrengenanom. Mengajar pada kelas 10. Tentunya kalian sudah mendengar istilah geografi. Tetapi ada juga yang belum pernah mendengarkan geografi bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan materi pembelajaran geografi pada saat di SMP. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa geografi itu sudah sangat melekat sekali penggunaannya dalam era digitalisasi pada saat ini. Misalkan saja yaitu mengenai pengiriman makanan dengan melalui salah satu pengiriman online. Saya ambilkan contoh misalkan saja Gojek, GoGrab dan sebagainya. Pada materi yang pertama ini saya akan memberikan suatu materi yaitu mengenai pengetahuan dasar geografi. Apa saja yang nanti akan saya sampaikan di sini? Yaitu yang pertama mengenai ruang lingkup geografi. Kemudian yang kedua, objek studi dan aspek geografi. Yang ketiga, konsep esensial pengetahuan geografi dan contoh terapannya. Kemudian yang keempat adalah prinsip geografi dan contoh penerapannya. Dan yang terakhir adalah mengenai pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Itu adalah bab yang akan kita bahas pada pokok bahasan yang pertama. Kita masuk aja langsung ke bab yang pertama, ke materi sub pokok bahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi. Sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup geografi, kita perlu tahu dulu dari mana sih istilah geografi itu. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata yaitu geo dan grapen. Apa itu geo? Geo itu adalah bumi, sedangkan grapen itu adalah tulisan. Jadi kalau per kata itu kita gabungkan menjadi satu, maka itu akan menjadi istilah menjelaskan atau gambaran mengenai geografi, mengenai bumi. Jadi geografi itu adalah deskripsi bumi. Padahal kita tahu bahwa yang namanya bumi itu adalah sangat luas. Di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada tanah, ada udara, ada air dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan mana yang dipelajari dalam geografi tersebut. Beberapa ahli dari ahli geografi mencoba untuk membuat suatu teori yang cukup banyak di sini, misalkan saja dari Claudius Ptolemeus, Eratosthenes, Profesor Ditarto, hasil seminar Igi, Richard Hudson, dan sebagainya. Kalian bisa membaca teori-teori yang dikemukakan oleh masing-masing dari para ahli tersebut. Apa sih sebenarnya geografi itu? Tetapi di sini yang perlu saya tekankan adalah pengertian geografi yang dihasilkan dari hasil seminar Ikatan Geografi Indonesia. Apa definisi dari geografi itu? Ya. Jadi geografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Salah satu teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut yang cukup mengenai sasarannya itu adalah pendapat yang dikemukakan dalam hasil
seminar yang dilakukan oleh Ikatan Geografi Indonesia. Karena di sini pada kenyataannya geografi itu tidak mempelajari secara fisik saja, tetapi di sini dipelajari juga secara konteks keruangan dan konteks kewilayahan. Sekarang kita simak di sini bagaimana atau apa yang dipelajari di dalam geografi. Kita perhatikan sekarang definisi dari hasil seminar dari Ikatan Geografi Indonesia. Mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer. Jadi yang kita pelajari itu adalah perbedaan dan persamaan fenomena geosfer. Nah, di situ ada istilah fenomena geosfer. Ya, kalian mungkin masih asing. Apa sih fenomena itu? Apa sih geosfer itu? Fenomena itu adalah gejala-gejala apa yang kita lihat di atas permukaan bumi. Geosfer itu adalah permukaan bumi. Geosfer itu berasal dari istilah geo dan sfer. Sfer itu adalah lapisan, geo itu adalah bumi. Jadi apa yang ada di atas permukaan bumi, ya, kita pelajari perbedaan dan persamaannya. Ya, tentunya kita harus mengetahui kenapa sih kok terjadi perbedaan, apa sih faktor yang menyebabkan, bagaimana hasil dari perbedaan-perbedaan ini dalam mempengaruhi kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu, di sini ada tulisannya mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan. Ini adalah penekanan geografi. Jadi kita mempelajari geografi itu tidak hanya dari apa yang ada kita pelajari di atas permukaan bumi, tetapi harus ada sudut pandangnya, yaitu kewilayahan. Ya. Jadi tiap-tiap wilayah karena ada perbedaan dan ada persamaan apa yang ada di atas permukaan bumi ini, maka dia punya ciri khas. Masing-masing wilayah itu punya ciri khas, perbedaan. Ya. Nah, perbedaan ini dihasilkan dari mana? Dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ya. Saya ambilkan contoh, misalkan saja. Kenapa sih di Arab Saudi itu kok kebanyakan wilayahnya itu berupa padang pasir? Sebenarnya kalau kita kaji dengan menggunakan ilmu geografi, kita akan menghubungkan bahwa iklim yang ada di dalam Arab, ya, itu adalah iklim sedang, di mana perbedaan suhu antara siang dan malam itu sangat ekstrim. Sangat jauh perbedaannya. Kalau siang panas nemen, kalau malam dingin nemen. Sehingga amplitudo suhunya itu sangat tinggi. Apa akibatnya? Ini mempengaruhi batuan yang ada di permukaan wilayah tersebut. Sehingga pada saat siang hari batuan di sana itu dia akan ngembang. Karena dia kena panas. Sifat dari mineral itu kalau sudah kena panas, maka dia akan mengembang. Malamnya karena dingin sekali, temperatur di daerah Arab itu kalau sudah malam bisa di bawah 0. Kita bandingkan saja dengan di ekuator. Tidak ada suhu itu di bawah 0 meskipun itu pada saat itu adalah sangat dingin. Ya, tapi kalau di Arab kita temukan pada waktu malam hari suhu itu minus. Nah, ini menyebabkan apa? Batuannya itu mengerut karena dia pengaruh dingin. Nah, panas yang sangat tinggi, dingin yang sangat sekali, itu menyebabkan gerakan dari batuannya itu sangat kuat. Apa akibatnya? Akibatnya batuan di sana itu menjadi pecah. Dalam kurun waktu sekian tahun, batuan tersebut akhirnya berukuran kecil-kecil karena pecah dia. Sehingga banyak kita temukan pada daerah wilayah sana itu adanya padang pasir. Ya, nah ini yang membentuk struktur yang ada, batuan yang ada di Arab dengan di Indonesia itu berbeda. Nah, ini yang dihasilkan dengan sudut pandang kewilayahan. Jadi masing-masing wilayah itu berbeda, punya ciri khas. Ciri khasnya itu kenapa? Karena ada perbedaan dan persamaan fenomena geosfer.
ada perbedaan dan persamaan gejala-gejala yang ada di atas permukaan bumi. Kita lanjutkan definisinya. Tadi sudah sampai mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan. Saya berikan contoh tadi, sudut pandang kewilayahan antara Indonesia dengan Arab itu berbeda. Dari fenomena geosfernya, kalian bisa melihat bahwa di sana banyak sekali kita temukan adanya padang pasir. Tapi beda kalau kita ada di Indonesia. Apa yang kita temukan? Di Indonesia itu banyak sekali kita temukan berbagai macam jenis tumbuhan ya maupun hewan. Kenapa? Karena di daerah Indonesia itu terletak daerah tropik, sinar matahari itu sangat cukup intensif. Apa akibatnya? Memungkinkan semua jenis tumbuhan maupun hewan itu dapat hidup dengan baik, berkembang biak dengan baik. Sinar matahari ini membantu oksigen yang ada di dalam tanah, unsur hara yang ada di dalam tanah itu menjadi semakin banyak. Apa akibatnya? Ini meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kalau tanah itu sudah subur, maka semua jenis tanaman itu akan berkembang dengan baik. Apalagi ditambah dengan Indonesia yang punya banyak gunung berapi. Tingkat kesuburannya menjadi sangat besar. Oleh karena itu, apa yang tidak ada kita temukan di Indonesia? Semuanya ada. Ya. Nah, kita lanjutkan kewilayahan dan kelingkungan. Kelingkungan. Ya. Dalam konteks keruangan. Ya. Jadi yang kita pelajari dalam geografi itu bukan hanya kewilayahan saja, tetapi juga kelingkungan. Apa kelingkungan itu? Kelingkungan itu adalah hasil interaksi antara unsur-unsur yang ada di dalam ya, bumi ini, baik itu manusia dengan lingkungan alam, antara unsur fisik dengan fisik. Misalkan saja tanah itu membutuhkan sinar matahari, ada interaksi dengan matahari dengan tanah. Mangga itu tidak akan bisa hidup pohonnya kalau dia tidak terletak di atas tanah. Nggak ada kan kita melihat adanya pohon mangga itu berjalan di atas tanah, tidak ada. Mesti dia nempel di akar tanaman. Ini loh yang dimaksud dengan kelingkungan. Jadi di sini ada interaksi antara unsur ya biotiknya, tanaman mangganya, dengan unsur tanahnya, fisiknya. Nah, ini yang dinamakan dengan lingkungan. Nah, ini tidak akan bisa hidup kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada air. Nah, ini yang dimaksud dengan kelingkungan. Jadi ada interaksi antara unsur-unsur yang ada di dalam alam ini, unsur biotik, unsur alam, ya, ini menjadi ketergantungan. Yang maksud dengan kelingkungan dalam konteks keruangan. Di sini ada kewilayahan, ada konteks keruangan. Ya, berbeda. Kalau kewilayahan itu skop wilayahnya lebih luas. Tapi kalau kelingkungan itu adalah wilayahnya lebih sempit. Ya. Nah, nanti hubungan antara keruangan dengan keruangan akan menghasilkan suatu kewilayahan. Ya, jadi intinya yang dipelajari dalam geografi itu sudut pandangnya ada 3. Jadi kalau kita mempelajari geografi itu tidak boleh lepas dari 3. 1, unsur keruangan. Yang kedua, kelingkungan. Yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan itu sering dinamakan dengan regional. Kelingkungan itu sering dinamakan dengan ekologikal. Kemudian yang terakhir keruangan itu dinamakan dengan spatial atau spasial. Ya, regional, ecological, spasial. Ini tidak boleh lepas dari cara berpikir seorang geografi. Jadi kalau kita memutuskan suatu masalah tidak boleh lepas dari ini. Ini loh yang menjadi ciri khas dari pelajaran geografi. Keruangan, kewilayahan, dan
ekologi atau ke lingkungan. Ya, ini yang perlu saya jelaskan lebih dahulu. Ya, kita jeda sebentar, kita lanjutkan sebentar lagi. Tadi sudah kita bahas mengenai definisi geografi yang sebenarnya dikemukakan oleh Brooke pada tahun 1980 yang kemudian diadopsi dalam seminar geografi. Ya, tadi kalian sudah mempelajari di situ definisi geografi, yaitu mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu mengenai kajian geografi. Geografi itu tidak bisa berdiri sendiri. Geografi itu membutuhkan ilmu-ilmu penunjang yang lainnya. Misalkan saja biologi, kemudian astronomi, kemudian zoologi, kemudian meteorologi, dan sebagainya. Karena memang mempelajari geografi itu sangat luas, sehingga membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Misalkan saja kita mempelajari mengenai kondisi iklim suatu wilayah, katakanlah iklim Indonesia. Kita membutuhkan meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca, dan juga klimatologi tentang iklim. Tidak bisa geografi hanya mengandalkan ilmu geografi saja, tetapi butuh ilmu-ilmu yang lain untuk mengisi dari atau melengkapi dari kajian yang dibahas di dalam penelitian seorang geografi. Kajian geografi di sini, jadi geografi itu sebenarnya kalau kita rinci, itu sebenarnya ada 4 macam, yaitu geografi secara fisik, geografi secara sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Tapi ada beberapa buku yang lain yang menjelaskan bahwa yang dibahas di dalam geografi itu dikatakan bahwa geografi itu sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Itu yang pertama, ya. Jadi geografi itu sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Apa biofisik itu? Jadi di sini geografi itu gabungan antara bio mengenai manusia dan fisik mengenai lingkungan. Ya. Jadi misalkan saja kita mempelajari mengenai persawahan. Kita tidak bisa mempelajari sawah begitu saja, tetapi kita harus melihat latar belakangnya. Sawah itu secara fisik berdiri di atas tanah. Ya, kemudian di atas tanah tersebut itu ada tanamannya. Oleh karena itu di sini ilmu pengetahuan geografi itu pada hakikatnya adalah sebagai biofisik. Jadi antara bio makhluk hidup dan fisiknya lingkungan alam, tanahnya di sini. Yang kedua, bahwa hakikat geografi itu yang kedua adalah sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Relasi itu adalah hubungan timbal balik. Tadi pertama sudah saya jelaskan bahwa semua apa yang ada di atas permukaan bumi itu adalah hasil hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan alam. Tidak ada makhluk hidup di atas permukaan bumi ini hidup sendiri. Tidak ada, semuanya ada interrelasi. Sampaikan contoh, misalkan saja hewan. Hewan tidak akan bisa hidup tanpa ada oksigen. Nah, berarti di sini ada interrelasi antara fisik
oksigennya dengan bionya, dengan si hewannya tadi. Begitu juga tanaman. Ya, tanaman tidak akan bisa hidup kalau tidak ada matahari. Berarti di sini ada interrelasi antara matahari secara fisik dengan tanaman itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu membutuhkan atau sangat tergantung sekali terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa ada tanaman. Karena itu merupakan sumber protein bagi kehidupan manusia itu sendiri. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Oleh karena itu kita belajar, ya, belajar bagaimana istilahnya melestarikan, bagaimana supaya oksigen itu tetap terjaga keberadaannya, tidak terkontaminasi oleh polusi, sehingga apa yang kita hirup itu menjadi sesuatu yang beragam dalam hidup kita, ya. Jadi semuanya itu harus balance, harus seimbang. Misalkan saja dalam masa COVID pandemi saat ini, itu menunjukkan bahwa manusia belum mampu menjaga keseimbangan, sehingga di sini muncul, ya, satu spesies atau satu makhluk, ya, yang berkembang biak secara luar biasa. Karena apa? Karena tidak seimbangnya apa yang ada di lingkungan ini, ya. Sehingga di sini ada satu, misalkan saja sel misalkan saja, yaitu makhluk hidup yang bersel satu, ya, itu berkembang biak secara meluas tanpa bisa terkontrol oleh manusia itu sendiri. Nah, ini harus dijaga balance-nya, jangan sampai populasi dari makhluk tersebut itu melebihi dari jumlah manusia yang ada. Kalau ini dibiarkan, maka lama-kelamaan manusia itu akan habis, ditelan oleh jumlah populasi tersebut yang melebihi batas dari jumlah manusia itu sendiri. Maka nanti yang berkuasa bukan manusia di lingkungan alam ini, tetapi adalah makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai pandemi ini akan semakin lama. Kita hentikan, bagaimana caranya? Nah, ini adalah salah satu, yaitu stay at home. Jadi tetap di rumah dengan menjaga kebersihan, kita ubah pola hidup kita. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Geografi sebagai studi bentang alam. Geografi sebagai studi bentang alam. Jadi dalam geografi itu mempelajari mengenai bentang alam. Ya. Nah, manusia sekarang karena populasinya itu semakin banyak, kadang-kadang bentang alam yang asli itu cenderung dirubah menjadi bentang budaya. Ya. Nah, kalau ini, ya, bentang alamnya terlalu banyak diubah menjadi bentang budaya, maka manusia lama-kelamaan akan kehabisan, ya, bentang alam yang asli, sehingga asupan mereka, asupan untuk makan, kemudian asupan untuk keseimbangan alam, perlu butuh oksigen, ya, itu menjadi tidak seimbang lagi. Apa akibatnya? Akibatnya banyak industri yang berdiri. Itu adalah hasil dari bentang budaya. Jadi bentang budaya itu adalah, saya ambilkan contoh, misalkan saja pemukiman, itu adalah bentang budaya, ya. Kemudian industri itu adalah bentang budaya. Nah, ini kalau porsinya lebih banyak dari bentang alamnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam lingkungan kita. Apa jadinya? Lingkungan alam kita akan menjadi rusak. Kalau sudah rusak demikian, maka akan timbul, ya, timbul suatu yang baru. Jadi misalkan saja tikus itu kalau tidak ada yang memakan, maka tikus akan merajalela masuk ke kampung-kampung. Ular kalau diambil semuanya dibuat untuk tas, maka yang makan tikus siapa? Nah, ini yang menyebabkan populasi itu berkembang secara merajalela. Oleh karena itu perlu kita adanya keseimbangan alam. Jangan sampai bentang alam itu semuanya dirubah menjadi bentang budaya. Kalau semuanya dirubah menjadi bentang budaya, apa jadinya? Maka peresapan air hujan itu akan sulit, karena semuanya berubah menjadi betonan tanah, kemudian tanah yang digunakan untuk gedung-gedung. Akhirnya penyerapan terhadap air hujan, terhadap tanah itu menjadi sedikit.
ya, sehingga kita akan mengalami kesulitan menemukan air bersih. Ya, ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, bahwa geografi itu sebagai studi penyebaran gejala-gejala, ya, gejala-gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi mempelajari penyebaran, ya, gejala-gejalanya itu apa saja, misalkannya penyebaran manusia, penyebaran tumbuhan, penyebaran hewan, itu dipelajari di dalam geografi. Ya, misalkan saja pada zaman dulu itu kan hewan yang cukup besar, misalkan saja gajah, harimau, itu cukup banyak penyebarannya di wilayah Asia. Tetapi kenyataannya sekarang kita lihat penyebaran hewan-hewan yang cukup besar itu sekarang mulai berkurang, ya, mulai berkurang. Kenapa? Karena memang habitat mereka itu sudah berubah menjadi bentang budaya. Apa akibatnya? Banyak hewan-hewan besar yang turun ke bawah, masuk ke pemukiman penduduk. Apa akibatnya? Nah, ini hewannya kemudian ditembaki, mati. Sehingga populasi dari hewan-hewan besar semakin lama akan semakin berkurang. Kalau sudah demikian, yang dimakan oleh hewan besar tersebut itu tidak ada yang memakan. Sehingga apa jadinya? Hewan-hewan yang kecil-kecil tadi itu berkembang menjadi cukup banyak, populasinya menjadi cukup banyak. Sehingga tidak ada keseimbangan lingkungan alam. Ya, itu kita pelajari juga di dalam geografi. Jadi bagaimana riwayatnya atau sejarah perkembangannya, kenapa sekarang kok Asia itu jumlah gajahnya itu semakin sedikit. Kita kan sekarang banyak menemukan gajah itu lebih banyak di kebun binatang daripada di gunung-gunung atau di hutan-hutan. Lebih banyak kita menemukan di misalkan saja taman safari, di kebun binatang Jogja, kebun binatang Surabaya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang habitat dari gajah, harimau, kemudian jerapah dan sebagainya itu semakin lama semakin berkurang. Kemudian yang kelima yaitu sebagai keruangan bumi, ya, sebagai keruangan bumi, bahwa manusia itu dituntut untuk bisa beradaptasi, ya. Jadi manusia itu harus beradaptasi dengan keberadaannya. Ya, jadi jangan manusia itu membiarkan sesuatu yang tidak mendukung dalam kehidupannya. Jadi manusia itu harus bisa, ya, beradaptasi. Kalau adaptasi lingkungan tersebut itu mereka tidak mampu adaptasi, maka biasanya mereka akan tergilas. Apa akibatnya? Ya, akibatnya mereka akan mati. Misalkan saja dalam masa sekarang pandemi. Nah, pada masa pandemi ini manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Bagaimana caranya? Ya harus imunisasi, daya imunnya itu dikuatkan. Kalau mereka tidak mampu beradaptasi, ya kalah bersaing, akan tergilas oleh alam sehingga mereka akan mati. Meskipun itu sudah ada catatannya, ya, yang dinamakan dengan takdir. Tapi sebagai manusia harus mampu beradaptasi, ya, beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka berada. Jangan kita membiarkan diri kita itu lemah oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi keberadaan kita. Jadi kita harus mampu beradaptasi. Nah, ini adalah yang dipelajari di dalam geografi, di mana kita harus ingat, ya, bahwa mempelajari geografi tidak boleh lepas dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek lingkungan, aspek regional, dan yang terakhir adalah aspek spatial atau aspek keruangan. Nah, sekarang coba kamu pelajari berikutnya sebagai bahan latihan. Coba saya ingin kalian menjelaskan secara tertulis definisi dari geografi, ya. Definisi geografi. Apa titik poinnya, ya. Jadi kalau kita mempelajari geografi itu kita tidak boleh
lepas, ya, kita tidak boleh lepas dari 3 hal, apa saja itu, ya. Jadi ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mendefinisikan geografi, yang kedua adalah apa yang menjadi titik, ya, atau apa yang jadi kalau kita mau mempelajari geografi kita tidak boleh lepas dari 3 aspek apa saja itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita yang pertama. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.